Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihil kiram. Wa ila jami'i baqiyati sahabati wat tabi'in wa syuhada'i was shalihin wal ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani radhiyallahu anhu sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masyaykhina wa asadidina wa muallimina wa dawil hukukil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hada sayyulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, mohon bantuan bacaan suratul Fatihah untuk Bapak Haji Miftahul Huda yang saat ini masih dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Demikian pula keluarga kita yang mungkin masih dalam keadaan diberikan ujian, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berkenan kembali mempertemukan kita di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, pertemuan yang lalu kita membahas salah satu cara untuk mendapatkan ilmu agama. Jadi saya ulangi lagi, khusus untuk ilmu agama itu cara untuk mendapatkan itu berbeda dengan ilmu selain ilmu agama. Khusus untuk ilmu agama karena ada cara-caranya sendiri. Panjenengan belajar ilmu fisika, ilmu matematika dengan cara terserah itu bisa, tapi khusus ilmu agama tidak bisa. Ada bakuan-bakuannya sendiri. Yang pertama dukaun, yang kedua khirsun, insya Allah telah kita bahas. Yang ketiga istibarun. Istibarun itu maknanya sabar untuk memperdalam, meraih, mencapai maqasidud diniyah, maksud di dalam beragama, memahami ajaran agama. Nun sewu, kita itu rata-rata Islam tapi bukan dari pemahaman, tapi dari keturunan. Itu kita. Berhubung kita itu dari keturunan, maka Islam kita itu bukan dari pemahaman. Akhirnya banyak terjadi orang Islam tidak memahami dengan Islam itu sendiri. Ini harus kita akui, harus kita akui. Jadi panjenengan Islam ya mulai lahir pun Islam, Pak. Jadi bukan diawali dengan sebuah pemahaman. Tapi itu sudah alhamdulillah. Kalau seandainya kita lahir nun sewu tidak dalam keadaan muslim, maka kita harus mencari tahu dulu mana yang agama itu benar. Kan begitu, lebih sulit nih.
Maka hendaknya kita mengembangkan dari Islam yang keturunan tadi menjadi orang muslim yang betul-betul paham dengan ajarannya. Maka butuh proses yang panjang. Ilmu agama itu bukan sekedar sholat, puasa, baca Quran, bukan itu. Tapi semua sisi kehidupan itu diatur oleh ajaran agama. Kalau rutinan teng Masjid Al Ibrahim Kaliwaru itu saya baca kitab Bidayatul Hidayah, itu membahas tentang bagaimana orang itu bangun tidur sampai tidur. Bangun tidur itu bagaimana, apa yang harus dikerjakan, doa-doanya apa yang dicontohkan Rasulullah itu bagaimana sampai tidur. Jadi artinya dalam kehidupan sehari-hari kan itu yang kita lakukan. Jadi, luas sekali ilmu agama, maka butuh kesabaran. Sabar memperdalam ilmu agama, sebab ketika kita mempelajari seringkali kita merasa kesulitan untuk memahami. Untuk ngaji ngeten ini jenenge ngaji rungon. Ngaji rungon itu ngaji paling ringan. Coba ini dibikin seperti sekolah, mari diterangno sesuk ono ulangan, koyoke buyar sing ngaji. Padahal itu yang benar sebenarnya, itu metode yang benar. Jadi kita bisa mengetahui kadar peningkatan mustami'in, orang-orang yang mendengarkan. Kita bisa mengetahui iki jane paham temen apa ora sing tak sampaikan, itu kita bisa sebenarnya yang lebih tepat itu begitu. Tapi kalau kita sistem seperti itu wis gelem teko gelem ngrungokno wae wis alhamdulillah kok kan begitu ya. Nah, jadi pokoknya kita itu ambil yang paling mudah lah ya, ambil yang paling mudah. Para jamaah, sabar artinya sabar dalam thalabul ilmi itu ketika merasa kesulitan tetap dilakukan. Lari-lari anak-anak kita ketika sekolah, ketika dia merasa pelajaran matematika tidak mampu, biasanya sekolahnya males, kan begitu ya. Nah, itu harus sabar, harus begitu. Guru selalu mendorong, kan begitu, selalu mendorong. Lek sing bocah sekolah arep gak mlebu gak wani, gak budal sekolah diseneni wong tuane, kan begitu nih. Anak gak ngaji sapa sing arep nyeneni, ndak bisa. Jadi harus sabar ketika merasa kesulitan untuk memahami, sabar, tidak boleh putus asa, tidak boleh. Sabar ketika thalabul ilmi adalah menekuni satu disiplin ilmu, jangan keburu pindah sebelum kita memahami, berurutan. Ya, thalabul ilmi itu bila tidak berurutan tidak akan tercapai, maksud beragama itu tidak akan tercapai. Jadi sekarang kan banyak kajian-kajian itu yang bersifat insidentil, tidak berurutan. Padahal sebenarnya yang baik itu berurutan, materi itu berurutan. Yang harus kita pelajari pertama adalah ilmu-ilmu yang hukumnya wajib, itu dulu didahulukan, kita selesaikan. Ilmu yang hukumnya wajib, apa itu? Cuman 3. Pertama namanya ilmu fikih, al-ilmul ladzi yusahhihul ibadah, ilmu yang menjadikan ibadah kita benar. Ini kita dahulukan supaya wudhu kita benar, sholat kita benar, puasa kita benar, apalagi bergaul dengan tetangga kita benar dan lain sebagainya. Ini namanya ilmu fikih. Jual beli kita benar. Jual beli itu kan ada rukunnya, ada penjual, ada pembeli, ada barang. Yang keempat apa? Ada ijab dan qabul, itu kan rukunnya jual beli. Kita harus paham betul. Bagaimana Pak kalau belinya itu tidak ada barang, jual beli secara online, hukumnya bagaimana? Harus diketahui. Nah, kita harus dan lain sebagainya. Itu namanya ilmu fikih. Yang kedua yang wajib kita pelajari namanya ilmu tauhid
al ilmu alladzi yusahhihul aqidah, ilmu yang menjadikan akidah kita benar. Kita sholat nyembah Allah, kita puasa karena Allah, kita melakukan apapun dalam rangka penghambaan kepada Allah. Tapi kok gak kenal Gusti Allah, lho kan aneh. Aneh. Maka ini wajib, bahkan ini kewajiban pertama kali dalam hadis. Itu Rasulullah mengatakan bahwa mengenal Allah itu kewajiban pertama kali, bukan sholat, bukan puasa, bukan, tapi mengenal Allah. Awalu wajibin alal insan ma'rifatu ilahin bil istiqam. Kewajiban pertama kali bagi manusia itu adalah mengenal Allah melalui keyakinan. Begitu mengenal Allah tanpa diperintah, hatinya tergerak untuk menghamba, bukan karena terpaksa. Sementara ibadah kita itu masih seolah-olah beban. Sholat wajib, wah aku gak sholat berarti berdosa, itu beban kan? Puasa Ramadan, umpomo poso Ramadan itu sunah, kira-kira sampean ya poso? Nggak usah kayak gae lah, wong Senin Kamis kan begitu ya. Jadi ibadah kita itu sebenarnya masih dalam ranah kewajiban tadi. Artinya kita merasa terpaksa untuk melakukan. Nah, tapi kalau kita menghayati tentang keadaan kita, posisi kita dan posisi Allah, bahwa Allah itu Al-Khaliq, kita itu abdun, seorang hamba, maka sudah sepantasnya seorang hamba itu menghamba kepada Tuhannya, menyadari betul, mengenal betul siapa Allah itu tanpa disuruh. Kita akan menghamba kepada Allah. Nah, ini bedanya. Nah, ini bedanya. Jadi metodenya mulai banyak bergeser sebenarnya. Jadi alitan kulon itu setiap pagi habis subuh dibacakan Aqidatul Awam. Aqidatul Awam itu ilmu tauhid itu. Bagaimana mengenal Allah. Terus begitu sehingga kita menjadi paham. Itu ilmu yang wajib. Yang ketiga namanya ilmu tasawuf, al ilmu alladzi yuslihul qalba. Ini hukumnya wajib, ilmu yang menjadikan hati kita baik. Berarti mempelajari tentang penyakit-penyakit hati, sebab bila hati baik maka baik pula semua perbuatannya, kan begitu. Jadi mempelajari tentang sifat jelek, contohnya sifat ghadab, sifat takabur, sifat riya, sifat ujub dan lain sebagainya. Ini dipelajari tanda-tandanya apa, kenapa bisa keluar, bagaimana cara mencegahnya dan lain sebagainya. Ketika sifat jelek ini dihilangkan, hati kita menjadi kosong, bukan berarti baik, nol masih. Baru kemudian diisi dengan sifat-sifat kebaikan. Contohnya apa? Jud, sakhawah, tahammul, sabar, ridho, qanaah, ikhlas, zuhud dan lain sebagainya. Sabar itu apa? Dikenali. Cara bagaimana memunculkan sabar dipelajari, sehingga masuk ke dalam hati, sehingga kita bisa sabar. Bagaimana mungkin orang bersabar kalau dia tidak pernah belajar tentang sabar? Definisinya saja tidak tahu. Sabar itu apa sih, Cak? Sabar ya sabar, tidak tahu. Bagaimana dia bisa bersabar? Tidak mungkin. Bagaimana orang itu sholatnya benar kalau dia tidak pernah belajar tentang sholat, kan begitu. Lawang definisi arti dari sabar saja tidak tahu, bagaimana bisa sabar? Tidak mungkin sudah. Arti dari ikhlas saja tidak tahu, bagaimana mungkin bisa ikhlas? Arti dari qanaah saja tidak tahu, bagaimana bisa? Nah, itu wajib kita pelajari. Ini kami beberapa masjid selalu kami dorong 3 jenis ilmu ini lakukan bersama-sama. Jadi ustadznya dibagi, sing bagian fikih ono, bagian tauhid ono, bagian tasawuf ono. Tasawuf itu dengan tauhid itu banyak orang nggak bisa membedakan. Tasawuf itu dianggap wiridan, enggak begitu. Tasawuf itu mempelajari perbagian. Ikhlas itu apa?
tanda-tandanya, sebab-sebabnya dan lain sebagainya. Ridho itu apa, definisinya dan lain sebagainya. Takabur itu apa, tanda-tandanya apa, kenapa bisa muncul, dalilnya mana, itu dipelajari. Itu namanya ilmu tasawuf. Tidak banyak yang mempelajari ini, tidak banyak sebenarnya, tidak banyak pun. Maka kita harus bersabar, karena macam ilmu yang harus kita pelajari cukup banyak, harus bersabar untuk bisa mengetahui agama. Nabi Musa ketika ingin mengenal orang yang lebih alim daripada dirinya, kemudian oleh Allah diperkenalkan dengan Balya bin Malkan, yang kemudian disebut Balya bin Malkan itu Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Musa akan berguru ke Nabi Khidir, Nabi Khidir mengatakan, kira-kira kamu iso sabar pora nek ngaji ning aku. Nabi Musa dengan percaya dirinya mengatakan insya Allah bisa sabar. Ternyata tidak mampu bersabar. Ini menunjukkan sabar itu berkelas, bertingkat. Jadi sabar kita dengan sabarnya para ulama itu beda. Sabarnya para ulama dengan sabarnya para nabi juga beda. Kita mau meniru sabarnya para nabi, konslet, mboten saged, tidak bisa, tidak bisa. Nabi Yunus itu sabar ketika ditelan ikan di dalam perut ikan, gak mangan gak ngombe berhari-hari berminggu-minggu, sabar. Nek jenengan niru niki ya konslet koyo ya ada kelasnya sendiri. Ada kelasnya sendiri. Subhanallah. Maka akhirnya Nabi Musa ini tidak mampu untuk berguru kepada Nabi Khidir. Nah, ini nabi loh, nabi, seorang nabi. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Jadi Abu Hamid berarti anaknya namanya Hamid, Muhammad berarti namanya. Beliau punya kakak namanya Ahmad, jadi adik Muhammad masih Ahmad. Kakaknya ini suatu ketika diketahui oleh Imam Ghazali punya banyak kelebihan. Jadi ketika Imam Ghazali itu sedang menulis kitab, membuat karya ilmiah tentang Risalatul Mahid, bagaimana darah haid dan darah nifas, sedang menulis, memikirkan tentang itu, kakaknya itu lewat. Begitu kakaknya lewat itu langsung tahu apa yang dipikirkan oleh Imam Ghazali, langsung tahu. Ketika tahu diberi nasihat oleh kakaknya, maka Imam Ghazali pun bertanya kepada kakaknya, cara bahasa Jawa ini, sampean belajar nendi kok pinter man? Akhirnya kakaknya ini memberikan arahan, aku sinau neng seorang ulama sing dodolan neng pinggir pasar. Jadi ternyata kiai itu juga tidak menghalangi untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi kiai pengusaha itu boleh-boleh saja. Akhirnya Imam Ghazali ini sowan ke sana. Imam Ghazali sudah menjadi seorang ulama besar. Sowan kepada seorang kiai, seorang ulama sing dodolan yang pinggir pasar. Cara kemasyhurannya tidak seperti Imam Ghazali. Begitu sampai sana matur, ya Syekh, aku pingin ngaji kepada panjenengan. Ini menunjukkan apa? Satu, Imam Ghazali walaupun telah menjadi seorang ulama yang besar, dia tidak merasa malu untuk belajar. Berarti sifat egonya sudah dihilangkan. Sehingga ketika dia merasa butuh terhadap ilmu, dia mau mendatangi kepada seorang ulama walaupun tidak masyhur, dodolan yang pinggir pasar. Kemudian ulama ini mengatakan, lu sampean wis dadi kiai kok sik sinau. Nah, ini bahasa ini harus sangat diperhatikan.
sampean wis dadi kiai kok sik kepingin sinau. Nuwun sewu. Thalabul ilm, kewajiban mencari ilmu itu tidak hanya untuk santri. Walaupun kiai tetap wajib thalabul ilmu, tetap wajib. Jadi kok ana wong wis dadi ustaz, dadi kiai terus leren, gak gelem thalabul ilmi, berarti dia meninggalkan kewajiban. Dia melakukan perbuatan dosa. Walaupun saya tetap mentarbiyah diri saya untuk hadir di majelis ilmu. Kula obrak-obrak tenggene wong-wong aja ngaji lewat kiai Google. Saya kan mesti begitu kan. Hadirlah ke majelis ilmunya para ulama. Saya sendiri juga harus begitu. Jadi saya masih ikut mengikuti pengajian rutinnya para kiai, masih mengikuti sampai hari ini masih tetap mengikuti. Nah, karena itu hukumnya wajib. Ketika ditanya, lo sampean wis dadi kiai kok sik butuh ngaji, maka Imam Ghazali mengatakan bahwa memang saya tetap butuh terhadap ilmu. Akhirnya karo kiai tadi dia ngomong, nek ngoten kula nyuwun tulung nggih, jeding sing teng sebelah omah niku sampean resiki dhisik supaya wong-wong nek resik kepingin bersuci merasa nyaman masuk ke dalam kamar mandi. Oh nggih, nuwun sewu Pak Yai, wonten timbo kalih gombal napa mboten? Njaluk timbo kalih gombal. Kiai niki wau matur, lho sampean dikeki Gusti Allah tangan kok sik butuh timbo karo gombal. Oh nggih, langsung budal. Kalimat ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang berilmu. Sampean dikei Gusti Allah tangan kok sik butuh alat lain untuk membersihkan kamar mandi. Berarti apa? Diperintah membersihkan kamar mandi itu pakai tangannya sendiri, tidak pakai alat. Seorang ulama besar kongkon ngersiki dilakoni kali Imam Ghazali. Apa yang ditarbiyah oleh guru tadi, yang ditarbiyah itu bukan materi tapi hatinya. Apa yang dididik oleh kiai tadi bukan materinya tapi hatinya. Kamu seorang ulama, apakah kamu betul-betul cinta terhadap ilmu dan mau berkorban untuk ilmu dan mampu bersabar untuk mencapai orang yang berilmu? Ini yang dididik oleh kiai. Makanya nek kiai zaman kuno niki sering kula memberikan contoh. Kiai zaman dulu nek ana santri mondok kadang mboten langsung diulang, mboten, kadang niku dikongkon ngisi jeding sampai pirang-pirang tahun. Ini kiai kuno dhisik, kadang niku dikongkon resik-resik gak diulang-ulang. Engko nek ketok ngaji diseneni, ana resik-resik ae, ora usah ngaji. Tapi akhirnya menjadi ulama. Akhirnya menjadi orang. Ini kiai zaman, karena yang dididik pertama kali hatinya, yang dididik pertama kali. Bagaimana mungkin ilmu itu masuk ke dalam hati bila hati kita rusak, dipenuhi sifat ego, dipenuhi sifat takabur, sifat ujub. Pinter bisa, tapi hatinya tergerak menjadi orang yang benar tidak mungkin bisa, karena hatinya telah dipenuhi dengan afat, dengan penyakit-penyakit hati. Kiai zaman dulu tahu iki bocah iki rada takabur iki, wis tak kongkon resik-resik jedeng ae. Akhirnya hilang sifat takaburnya. Kenapa? Karena dihabiskan sifat egonya. Lah, Khalifah Harun Ar-Rasyid, seorang raja, khalifah itu raja, punya anak kembar namanya Amin dan Makmun. Dipondokke kepada seorang ulama namanya Kiai Kisai namanya. Anake Khalifah Harun Ar-Rasyid ini tadi diweling, dipeseni, kowe nek mondok apa-apa sing kebutuhane kiai siapno. Nek kiaimu arep metu sandale tatakno, tase gawakno.
diperintah anaknya ini ngeladeni kiai. Karena Khalifah Harun ar-Rasyid menyadari, aku iki khalifah, aku iki raja, maka anakku adalah anak seorang raja, maka kemungkinan besar anakku ini di dalam hatinya terdapat sifat ujub dan sifat takabur. Bila ini tidak dihilangkan, bagaimana hatinya bisa menjadi baik? Ini yang dilatih oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Nek zaman sakniki wong lucu, anake sampean di sekolah noneng TPA karo ustate gak diwulang-wulang, dikongkon noto sandale koncone, kira-kira sampean seneng napa ngamuk kira-kira. Ini Masya Allah, ini perubahan loh, ini perubahan yang harusnya kita amati, perubahan ini harusnya kita amati. Nuwun sewu, kula wis gede, di pondok saya sudah diperbantukan untuk ngajar kepada santri, saya sudah diminta membantu untuk ngajar. Suatu ketika saya kepingin memperbaiki bacaan Quran saya. Maca Quran kula pun saged, kula wis mulang kok, wis dadi guru kula. Tapi saya ingin memperbaiki bacaan Quran saya. Saya akhirnya sowan kepada seorang kiai yang menurut kami Masya Allah luar biasa alim betul. Selain hafal Quran, beliau ini puasa itu seolah-olah tidak pernah putus, kecuali hari-hari yang dilarang, hari tasyrik. Tiap hari puasa, tiap hari. Kalau hari tasyrik itu hanya membatalkan saja, karena memang dilarang untuk puasa. Beliau orang yang sangat tawadhu, jadi sampai beliau meninggal itu beliau berpuasa hampir 45 tahun. Puasanya hampir 45 tahun. Teng pundi-pundi itu nggak sepeda ontel, sepeda kebun. Pakai itu. Anak-anaknya sekolah ini itu teng Australia, teng Yaman, teng Sudan. Bapaknya nggak sepeda ontel, saking tawadhu. Kami belajar tahsinul Quran, memperbaiki bacaan Quran kepada beliau. Nggih dibaleni meneh. Ayo Kang maca Fatihah. Disemak sama beliau. Mulai bismillah sampai waladhdallin amin. Hanya diajar itu saja sama tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus. Kurang mecucu. Ngoten. Mubarakatus sholawatut kurang mecucu. Kira-kira setengah jam atau 40 menit sudah. Sesuk rene neh Fatihah sama tahiyat 2 tahun. Kula wis gede, kula wis guru nih. Fatihah dan tahiyat saja saya diajarkan 2 tahun baru dinyatakan oleh beliau wis cukup lulus. Kira-kira nek jenengan tak ulang Fatihah setengah tahun buyar nonton. Ini yang kami maksud sabar. Ini yang kami maksud sabar. Jadi terkadang guru itu membuat rapot, mengisi rapotnya, menilai kita, agar diketahui aku mulang iki ono oleh apa ora, ono hasile apa, dan itu kewajiban guru. Ojo diprotes, empun diprotes itu kewajiban guru. Aku mulang iki ono oleh apa ora. Kemudian berusaha diperbaiki, dituntun. Kita dituntun oleh guru-guru kita menjadi lebih baik. Itu kewajiban guru. Tidak hanya menyampaikan, jadi, tapi juga mengajarkan, melatih diri kita. Nah, maka butuh kesabaran yang luar biasa. Astu, kalau nanti di riyen kula dadi supir kiai kula. Jaman nang pondok niku sering kangen ngeterke nek pas enten undangan-undangan nggih. Waktu ketika nganter perjalanan ke lokasi yang dituju saking dalemnya kiai kurang lebih 1 jam. Perjalanan itu sudah lebih dari separuh. Moro-moro kiai kula niku matur, "Ayo mulih balik ke rumah." Santri itu tidak boleh bertanya, teng pondok itu tidak boleh bertanya.
wonten kaidah sing luar biasa iki. Mangqala lisaykhihi lima lam yuflih abadan. Itu kaidahnya santri di pondok itu. Barang siapa yang berkata kepada gurunya 5 kenapa atau bagaimana, barang siapa yang mengatakan kepada gurunya kenapa atau bagaimana, lam yuflih abadan, tidak akan bahagia selamanya. Begitu kaidahnya, begitu. Untung jenengan boten teng pesantren, jadi jenengan takon ae mboten napa-napa. Ayo pesantren gitu. Jadi ayo mulai, ya sudah, nggak usah tanya. Itu etikanya memang begitu. Pun kula puter balik ulang. Sampai teng dalem, gak usah dilebokne mobile, dekek njaba. Nggih. Yai kula niku masuk ke, buka pintu rumah, masuk, keluar lagi. Ayo budal, berangkat ke lokasi yang tadi. Lho niku ya kudu sabar. Iki kudu sabar. Cara wong ngapa sih yai kok riwari ngono iki. Tapi rupanya kiai kula paham dalam hati dan pikiran saya itu bertanya. Akhirnya beliau mengatakan, aku iku mau niatku salah. Tengah dalan aku angen-angen kira-kira engko amplope kena gawe bayar listrik apa ora. Hanya karena itu saja. Maka beliau mengulang niat itu dari rumah. Wis rugi bensin piro gak karu-karuan nggih. Mengulang niat itu dari rumah. Nek kula waduh wis timbangane mulai wis karuan dirubah ning kene ae niate nggih. Butuh kesabaran yang luar biasa. Dan begitu itu dilakukan kiai saya, akhirnya membekas dalam hati saya sampai hari ini, masih membekas. Kiai ku dhisik kaya ngene dan tidak akan bisa hilang seperti itu. Nah, pun para jamaah, inilah yang dimaksud dengan sabar. Jangan keburu berpindah-pindah materi ilmu sebelum kita memahami satu bagian. Belajar ilmu tajwid, ya sudah pelajari dulu. Jangan keburu-buru pindah pada ilmu nahwu, engkau malah bingung. Pun belajar tajwid dulu. Nah, nanti tajwid selesai, makhorijul huruf selesai, kepingin belajar ilmu nahwu, silahkan. Ini ada urutan-urutan. Nek wong sekolah itu ada silabinya, ada silabinya. Maka butuh kesabaran yang luar biasa. Nek tentang sabar sudah kita terangkan pada kita saat menerangkan tentang tanda-tanda sempurnanya akal. Di situ ada khilmun, sabar dan mudah memaafkan. Insya Allah pun kalau terangkan, dan insya Allah jenengan dia pun lali. Jadi ya kadang memang harus diulang-ulang. Selanjutnya, bagaimana mendapatkan ilmu? Yang pertama itu dukaun, yang kedua khirsun, yang ketiga istibarun, yang keempat wabul ghotun. Untuk mendapatkan ilmu agama, cara yang keempat wabul ghotun, harus menggunakan modal. Tidak boleh tidak modal. Jadi orang belajar ilmu agama harus modal, tidak boleh tidak modal. Bulghotun, modal itu terbagi dua, yang satu berupa harta, yang kedua berupa akhlak. Ini modalnya orang kalau mencari ilmu agama. Kenapa harta? Satu, panjenengan tumbas kitab, tuku pulpen, budal, tuku bensin, berarti harus pakai modal. Maka sampai hari ini saya tidak pernah setuju nek ono wong sekolah gratis, tidak pernah setuju saya, karena itu keluar dari kaidahnya. Senajan murah pokoknya bayar. Coba digratiskan, wong tuane gak mikir apa wong sekolah gratis, bah anakku pinter bah gak, coba mbayare larang, anaknya naik bodoh diseneni ora. Nah, gitu. Nah, ini sebenarnya berhubungan sekali. Tidak boleh orang thalabul ilmi itu tidak mengeluarkan biaya, tidak boleh, walaupun kecil.
Pulau nggak ada rencang, punya kawan, beliau sekarang punya pesantren yang terbesar dan terbaik di Kabupaten Nganjuk. Santrinya sekitar 3.000 yang mukim di pesantren itu. Jadi santri segitu banyaknya itu SPP-nya 1 bulan, yo biaya sekolah, yo biaya makan, yo pokoknya 1 bulan itu 400.000. Terus termasuk makannya, dan tidak pernah ditagih. Nek ono telate tidak pernah ditagih, masih telat 6 bulan, setahun tidak pernah ditagih. Ini manajemen yang luar biasa, luar biasa. Lah terus biaya operasional, gaji guru dari mana? Kiainya kreatif. Jadi pesantren itu punya unit usaha, sehingga tidak membebani santri tadi. Ini namanya kiai yang cerdas begini nih. Nek pondok larang api, nah itu pengelolanya nggak butuh wong pinter, itu wong bodoh aja iso. Pondok larang tapi hasilnya bagus, itu pengelolanya nggak butuh wong pinter, wong bodoh aja iso. Tapi nek pondok murah tapi hasilnya bagus, itu butuh wong pinter. Nah, sehingga segmennya itu bukan tebang pilih. Iki wong sugih-sugih tok sing oleh pondok rene, wong sing melarat otomatis tersisihkan. Ini harus kita pikirkan metode sistem-sistem seperti ini. Jadi bulghatun itu modal pertama berupa harta. Ya butuh sangu, ya butuh operasional, tuku kitab, tuku pulpen dan lain sebagainya. Yang kedua tentang akhlak. Kalau berupa modal saya tidak membahas panjang. Yang kedua modalnya adalah akhlak, etika. Para jamaah, akhlak itu adalah bagaimana kita memuliakan ilmu dan memuliakan para ahli ilmu. Karena bila kita tidak bisa memuliakan dua ini, maka tidak akan masuk namanya ilmu itu. Qala ba'dul hukama man la adaba fala syari'ata lahu wala imana wala tauhida. Barang siapa yang tidak punya etika, fala syari'ata lahu, maka dia sebenarnya tidak punya syariat. Wala imana wala tauhida, imannya rusak, tauhidnya rusak. Walaupun pinter, walaupun hafal dalil, tapi tidak punya akhlakul karimah, sebenarnya dia tidak bersyariat. Imannya rusak dan tauhidnya rusak. Nah, jadi akhlak itu adalah kuncinya. Orang berilmu tetapi tidak berakhlak, maka ilmunya akan membinasakan dirinya. Hati-hati teman-teman. Sebab Rasulullah diutus itu sebenarnya bukan urusan sholat, bukan urusan baca Quran, bukan, tapi liutamima makarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Ketika akhlaknya bagus, otomatis sholatnya bagus, pasti itu sudah. Ketika orang itu berakhlak, etikanya baik, dia menyadari bahwa dirinya itu hamba, maka karena menyadari dia menghamba dengan sungguh-sungguh, pasti sudah itu. Nah, maka ini yang harus mulai kita pikirkan. Jadi kok ono wong niku akhlake rusak, maka itu pertanda dia imannya rusak. Al abdu yasilu bi ibadatihi ilal jannah wa la yasilu ila hadratillahi illa bil adabi bil fil ibadah. Seorang hamba itu bisa masuk surga itu jalarane karena ibadah, sebabnya karena ibadah. Tetapi seorang hamba itu tidak mungkin mendekat kepada Allah, bisa dekat kepada Allah tanpa melalui akhlakul karimah. Jadi nek jenengan kepingin surga, ibadah bisa, walaupun tidak berakhlak, melalui ibadah bisa. Tapi bila ingin dekat kepada Allah, tidak bisa kecuali dengan akhlakul karimah. Napa enten Pak wong mlebu surga tapi mboten cedhak Gusti Allah? Ada. Ada. Jadi orientasinya itu adalah surga. Artinya mendapat kebahagiaan ya nanti di akhirat saja, di dunia enggak. Nah, para jamaah,
Maka akhlak itu merupakan penilaian utama. Lah bagaimana akhlak bagi orang-orang yang mencari ilmu agama? Pertama, takdimul ilmi, memuliakan ilmu. Kita harus memuliakan ilmu. Bagaimana cara memuliakan ilmu? Yang pertama, takdimul kutub, memuliakan kitab. Panjenengan nek ngaji thalabul ilmi, usahakan punya kitabnya, duwe kitabe. Ngaji apa kan? Ngaji tafsir apa? Jalalain, beli kitab. Anu ya Pak, nek wayang ngaji kula lali gak apa-apa, sing penting tuku dhisik. Sing terjemah mboten wonten entene berbahasa Arab, ndak apa-apa, sing penting tuku. Mboten iso maca, ndak apa-apa, sing penting tuku. Minimal kena digawe pamer tenggene anak. Bapakmu dhisik ngaji, kita apa Pak iki sakmene ki ane. Apa wae wis waca dhewe, bapake gak iso maca, ya. Artinya untuk mendidik anak bahwa ayahnya itu punya semangat beragama, paling tidak begitu. Ya, jadi ini caranya menghormati kitab. Nek pun tuku kitab-kitab itu ditaruh di rumah, ada etikanya. Ada etikanya. Nun sewu. Wong maca Quran itu kalamullah. Kalamnya Allah. Wong maca Quran, begitu diwaca nun sewu, terus panjenengan ngeten. Niki kira-kira padha karo ngidoni Quran apa mboten? Kira-kira mawon. Padha karo ngidoni Quran apa mboten? Itu tidak berakhlak. Jadi nun sewu, kebiasaan seperti ini harus ditinggalkan. Maksudnya sebenarnya bukan menghina, saya paham, tidak menghina maksudnya, untuk membuka kan begitu. Nah, tapi nun sewu, kira-kira Qur'ane mambu apa ora? Kan begitu ya. Ini namanya tidak berakhlak. Niki bar maca Quran leren, kesel, kepengin ngombe-ngombe dhisik, kacamatane dicopot, ditumpangne dhuwure Quran. Ini tidak berakhlak. Ini tidak berakhlak. Kalau tidak berakhlak, sulit masuk ke dalam hati kita. Jadi begitu wis blonjo tuku kitab, nah itu ditoto tang lemari. Kitab tafsir berisi Quran taruh di atas. Di bawahnya kitab-kitab tentang hadis, menunjukkan kedudukan. Di bawahnya kitab-kitab agama tentang fikih dan lain sebagainya. Ngisore majalah-majalah, ngisore koran-koran. Ini namanya akhlak. Kok niki mejone niki ana Quran ditumpangi koran, ini menunjukkan tidak berakhlak. Ngeten niki jarang diperhatikan. Jarang diperhatikan, padahal itu akhlak. Yang kedua, takdimu syuraka, memuliakan teman-teman yang punya semangat sama di dalam thalabul ilmi. Nek wis kanca ngaji, panjenengan harus menghormati. Harus itu. Karena orang yang thalabul ilmi itu di hadapan Allah sama derajatnya dengan para nabi dan para rasul, khusus orang yang thalabul ilmi. Lah Allah menghormati orang-orang yang thalabul ilmi, maka kita juga harus menghormati. Makanya sampai wonten keterangan sedekah kepada fakir miskin itu 1 diganti 10 kali lipat. 1 diganti 10 kali lipat. Sedekah kepada keluarga kerabat yang membutuhkan 1 diganti 700 kali lipat, lebih banyak. Tapi sedekah kepada orang yang thalabul ilmi 1 diganti 1000 kali lipat. Loh, nek ngono enak sedekah teng thalabul ilmi, nggih ganjarane luwih akeh. Tapi sing fakir miskin ya pikiran, nek gak ngono nggih rusak kabeh ya. Lebih banyak pahalanya, lebih banyak. Ini menunjukkan derajatnya orang yang thalabul ilmi. Senajan sing thalabul ilmi niku konglomerat kabeh, panjenengan sedekah itu kelipatannya 1000 kali lebih tinggi. Karena apa? Karena sudah jelas digunakan untuk kebaikan.
dan orang yang diberi adalah orang yang paham tentang ilmu agama. Tapi nek fakir miskin belum tentu orang yang paham agama. Sampeyan sedekah ternyata digawe tombok, malah ruwet. Malah ruwet. Loh, jadi begitu. Kalau ngomong ini terus aja dianu, wis gak usah fakir miskin aja ngono. Keliru. Ya fakir miskinnya dijak tolabul ini. Yang ketiga, ayyastami al ilmi bita'dhimi wal hurmati. Bagaimana akhlak ketika menghormati ilmu adalah menyimak, memperhatikan ilmu dengan takzim dan hormat. Masya Allah, kalau kelingan ini ketika kiai saya mengajar mulang, waktu itu mulang Ibnu Aqil itu bagi kami waktu itu adalah kitab yang cukup sulit. Mulai ngajinya jam setengah 10 malam baru mulai, biasanya sampai jam setengah 12. Tengah-tengah ngaji itu santri nggawake ngeten iki unjukane kiai, gelasnya ceblok. Jenenge santri niku ana swara barang jatuh niku noleh kabeh. Noleh. Sapa iku mau? Sapa ngoten ya cara. Kiai kula terus matur, "Aja noleh. Aja noleh." Langsung kabeh santri langsung meneng dingkluk niki. Aja noleh. Senajan ana helikopter ceblok neng mburimu, aja noleh. Kalimat ngoten. Kenapa? Perhatikan ilmu. Perhatikan ilmu. Walaupun ana bom neng mburimu, aja noleh. Wis terus menghadap kepada ilmu. Ini namanya takzim akhlak ketika mendengarkan ilmu. Karena ketika ilmu itu disampaikan sebenarnya sedang terjadi transformasi nur, cahaya. Jadi saya mendapat percikan cahaya dari kiai saya, percikan nur dari kiai saya dari kiainya terus sampai Rasulullah dari malaikat dari Allah. Cahaya itu begitu. Nah, saya punya kewajiban untuk memancarkan setetes cahaya ini kepada panjenengan. Ini transformasi cahaya. Lah ketika cahaya ini dipancarkan, lah kok panjenengan noleh, artinya perhatiannya tidak fokus, maka tidak akan masuk. Lho kiai kula nek nerangke ngoten. Aja noleh, senajan ana helikopter ceblok neng mburimu aja noleh. Subhanallah. Ya rada angel didik nggih. Rada angel didik niku. Nah, ini hanya untuk mengukur kira-kira kita itu seberapa, sebenarnya begitu. Nomor 4, akhlak terhadap ilmu. An la yahtaronau al ilmi. Akhlak terhadap ilmu yang keempat adalah jangan memilih-milih ilmu. Aku tak ngaji ngene ae, gak ngaji ngono, jangan. Yang berhak memilihkan ilmu itu adalah guru, karena guru lebih tahu. Aku gak ngaji rono, apa aku ngaji rono ae, apa seneng nang kono. Jangan begitu. Jangan begitu. Enggak akan pernah bisa memahami ilmu kalau kita masih seperti itu. Ojo milih macam-macame ilmu, ojo milih macam-macame guru, termasuk itu. Aku gak ngaji nang kiai kono, apa gak enak. Loh, jangan. Sing kono enak apa lucu. Wes golek pelawak ae, ora usah golek kiai. Jadi jangan seperti itu. Enggak boleh, karena masing-masing guru itu punya gaya sendiri-sendiri. Kalau nanti di emutaken kalih kiai kula, padha kabeh kiai iku padha gayane dhewe-dhewe. Iku minangka coba. Ana kiai nek nerangno iku mboseni, ana kiai nek nerangno iku mbulet. Bukan karena bodoh, bukan. Karena memang gayanya seperti itu. Dan kiai-kiai yang begitu itu sebenarnya bukan materinya yang dipancarkan itu, tapi cahaya tadi. Kalau diceritani kalih Gus Koyum itu ulama muda yang
napa keilmuannya tabakhur nyegoro luar biasa beliau. Zaman bapaknya Gus Koyum itu di Karesidenan Rembang, Jawa Tengah, itu ada sekitar 40 kiai, alim semua. Di antara 40 itu ada satu orang kiai sing ngantik. Nek maca kitab salah terus. Kitab yang dibaca itu kan kitab kuning, tidak ada harokatnya. Ya. Jadi harus paham ilmu nahwu sorof. Kalau satu kiai ini nek maca kitab salah terus, kudune diwaca fathah diwaca dhammah, kudune diwaca kasroh diwaca fathah, keliru terus. Tapi keterangannya bener terus. Nah niki aneh, macane kitab keliru terus, tapi keterangannya bener terus. Sampai suatu ketika para kiai itu ada masalah yang tidak bisa mencari solusi. Ternyata yang bisa menjawab adalah kiai ini tadi, sing macane kitab keliru terus tapi keterangannya bener terus. Sementara di zaman ini banyak ustadz macane kitab bener terus tapi keterangannya nun sewu macane kitab bener terus berarti memahami ilmu nahwu sorof, tapi keterangannya salah terus. Pilih pundi sampean? Nek iso ya bener kabeh ngoten nggih. Nek iso masyaallah pun. Jadi jangan pilih-pilih. Yang kelima, ayah tariza anil akhlaqid dzamimah. Hendaknya ketika kita mencari ilmu, kita berupaya untuk menghilangkan akhlak yang tercela. Ojo hasud karo kanca, ojo ria, ojo pamer, itu berusaha dihilangkan. Ini akhlak ketika kita mencari ilmu. Pun para jamaah koyo wis kebek njenengan gak kamot nggih. Barangkali ada pertanyaan kami persilahkan. Nggih. Salam. Iya. 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 Waalaikumsalam. Yang pertama, memang ini butuh ya. Jadi sebenarnya sudah mulai bergeser pemahaman di masyarakat. Jadi kalau zaman dulu itu ada opini yang ada di masyarakat begini. Awakmu nek nakal tak pondok nol. Ini opini di masyarakat. Jadi nek anaknya nakal jadi pondok itu adalah merupakan tempat rehabilitasi. Ini sebenarnya salah besar. Jadi pondok itu justru adalah solusi, apalagi di zaman ini. Kita sederhanakan dulu pola pikirnya. Wong tua sibuk nyambut gawe. Bagaimana dia bisa memperhatikan anak dengan baik? Tidak mungkin juga.
Gue mulai kerja karek kesel. Gue mau memperhatikan anak, tinggal emosinya yang keluar. Bila ditaruh di pesantren 24 jam diawasi oleh kiai. Tangi turu jam telu ditangekno salat tahajud jamaah. Bar ngono darus maca Quran, salat subuh jamaah, zikir, istirahat, mandi, antri. Bar antri terus sarapan, budal sekolah, tertata 24 jam dalam pengawasan. Ketika anak di pesantren, orang tua maksimal golek duit. Leres betul. Tidak terganggu. Dan hasilnya bisa dirasakan. Jadi ada namanya Robitoh Ma'ahid Indonesia, Ikatan Pesantren-Pesantren se-Indonesia, itu kita sering bahas di situ. Jadi pesantren itu merupakan solusi di zaman ini, sudah merupakan solusi. Dan nuwun sewu, saya tidak mengatakan golek pondok sing elek, enggak begitu. Bagaimana kita membuat pesantren itu murah tapi kualitas. Kalau pesantren itu mahal, sing kuat bayar itu adalah menengah, ini namanya tebang pilih ini namanya. Jadi nasib orang-orang yang lemah perekonomian ini tidak akan mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi maksud kami seperti itu. Jadi bagaimana pesantren itu murah tapi kualitas. Saya nggak ngomong gratis, keliru kalau gratis ya. Jadi kiainya harus kreatif, punya unit-unit usaha untuk mendukung kegiatan pesantren. Jadi rencangan tentang Pondok Krempiang ini santrinya 3.000, dia punya mulai TK sampai perguruan tinggi. Bayar ya, living costnya di pesantren sak sekolahnya itu 400.000 per bulan, sak maeme sak sekolah. Terus mboten nemu lah, jenengan mboten nemu. Biaya makan tok enggak cukup itu sebenarnya ya. Dari mana? Dari ini tadi. Nah itu butuh kreativitas pengelola. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita kembangkan. Apa mungkin kemudian bisa? Sangat bisa kalau kita mau. Tapi kalau nggak mau ya nggak bisa. Sangat bisa. Jadi kita harus ngeten, kalau panjenengan ingin tahu pesantren, dari pesantren itu ada kelas, ada pesantren rehabilitasi pecandu narkoba, anak-anak nakal. Jangan harap ketika anak kita dimasukkan situ menjadi ahli agama, karena orientasinya adalah rehabilitasi. Ada pesantren itu adalah pengenalan agama. Jadi ketika masuk ke sana dikenalkan tentang bagaimana hidup beragama, aktivitas beragama. Ini pun jangan berharap anak kita menjadi ahli agama, tidak bisa. Ya hanya kenal, mengetahui. Oh sholat itu begini, wudhu begini, bergaul begini, tahu semua dia. Nah ini kita sering menyebut ini pondok tengah. Ini yang paling banyak, paling banyak. Ada pondok pesantren itu memang mencetak tenaga ahli. Ini tidak banyak, sudah tidak banyak. Sehingga ketika mereka keluar disuguhi kitab apapun, tidak ada harokatnya, mereka bisa baca dan bisa menerangkan. Tidak hanya bisa baca tapi bisa. Ini sudah tidak banyak. Pesantren seperti ini tidak banyak. Nah, jadi ini nek kepingin mengerti dunia biasanya Paseban itu setahun sekali nek Sawal kami ajak perwakilan takmir untuk ziarah dan silaturahmi ke para ulama. Kapan hari sempat kita ajak tidur di pesantren Krempiang ini tadi. Jadi bermalam di sana untuk mengetahui bagaimana dunia pesantren. Nah, jadi setahun sekali. Tahun kemarin tidak kita adakan karena pandemi. Jadi begitu. Yang kedua, jagalah sholat. Tapi kok ada pendapat jagalah Allah. Ini bagaimana? Podo bener ini. Karena itu hadis. Ada hadis ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah maka engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Itu hadis. Bagaimana jagalah Allah ini? Masa Gusti Allah perlu dijogo? Maksudnya begitu? Enggak begitu. Jagalah hak-haknya Allah. Allah itu satu-satunya yang berhak disembah. Berarti haknya Allah. Allah itu satu-satunya yang berhak dicintai. Maka jangan mencintai selain Allah. Jangan menuhankan selain
Allah itu yang berhak ditaati, maka jangan taat kepada selain Allah. Ini yang dimaksud jagalah. Ini podo bener. Berarti njogo salat niku termasuk njogo Gusti Allah karena taat kepada Allah. Sampun ngoten riyen nggih. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.